Cucun Sulistyo. Yang kedua, asisten pelatih Saudara Ovi Aziz. Yang ketiga, pelatih fisik ada Saudara tim official Persiku, ya, launching tim official Persiku. Sebelum acara dimulai, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, meneruskan. Karena pada hari ini juga akan dilaunchingkan atau dibukakan untuk official atau pelatih dan official Persiku. Dan di mana kami pengurus PSSI Kabupaten Kudus juga ditemani rekan-rekan dari pengurus juga sangat mengapresiasi dengan adanya program-program yang sudah Persiku jalankan atau depan akan jalankan. Yang dimana kami mengharapkan untuk manajemen ini berjalan lebih baik, bersinergi bersama dengan PSSI Kabupaten Kudus dan Polri Kudus, dan kami mendapat pesan dari Pak Bupati Bapak Hartoko yang dimana Persiku itu harus sebagai obat yang dimana saat pandemi 19 seperti ini, COVID-19 seperti ini, bisa kalau tidak mengobati kerinduan masyarakat bola tentang Persiku Kudus. Pertama, saya sampaikan, kami hanya mengharapkan Mas Adi beserta jajaran manajemen Persiku Kabupaten Kudus tetap harus pertama mengedepankan prestasi. Jadi kami pesan itu saja, dan tetap mengoptimalkan untuk pemain lokal, karena setelah ini juga ada seleksi ya Mas Adi ya. Kami mohon dengan sangat dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, dari teman-teman media juga yang selama ini sudah banyak membantu menginformasikan terkait dengan kegiatan bola kepada masyarakat Kabupaten Kudus. Nggak panjang lebar, saya sampaikan pada intinya kami berterima kasih sudah diundang pada siang hari ini, dan pesan kami dari ASKAP PSSI Kabupaten Kudus dan pemerintah Kabupaten Kudus menyampaikan untuk tetap selalu mengedepankan prestasi, mengedepankan manajemen yang terbuka, yang terbaik untuk pemerintahan Kabupaten Kudus dan masyarakat di Kabupaten Kudus. Terima kasih. Menuju Persiku, menuju Persiku. Terima kasih. Aku Mas Daniel Budi Sampurno beserta jajaran. Di sini ada Mas Topan dan ada Mas Kustain, dan media Mas Adi Yuliadi. Selanjutnya bidang teknik ada Mas Arief Budianto, bidang promosi ada Mbak Aprilia, dan bidang hukum ada Bapak Suparno. Juga yang saya banggakan calon official dari Persiku masa depan yang segera akan saya umumkan. Rekan media, baik media cetak, media online, dan media TV serta media lainnya. Kami dari manajemen Persiku akan mengumumkan susunan official dari tim Persiku masa depan, dari mulai pelatih kepala sampai dengan official yang lain, dengan harapan bahwa hari ini akan dicatat sebagai sejarah yang awal kembali oleh Persiku, bahwa di hari inilah pengumuman itu dilakukan tentunya. Dan ini akan merupakan bagian dari sejarah yang tidak terlupakan di dalam sejarah Persiku dari dulu sampai masa sekarang. Selanjutnya, masa depan. Yang pertama, pelatih kepala Saudara Cucun Sulistyo. Yang kedua, asisten pelatih Saudara Ovi Aziz. Yang ketiga, pelatih fisik ada Saudara Nur Ahmad.
Selanjutnya ada pelatih kiper Saudara Agus Gunawan. Yang kelima, mesyur Saudara Bapak Bukan. Dokter tim ada Dokter Agus Prasetyo. Dan yang terakhir ada kitman, ada Saudara Rebu, ini Bapak Rebu ini. Demikian tadi pengumuman dari kami, tim official dari mulai pelatih kepala sampai dengan kitman berdasarkan proses seleksi baik administrasi maupun asesmen yang telah kita lakukan selama hampir 1 minggu ke belakang, dan harapannya mudah-mudahan tim official ini dapat segera bekerja dan segera mewujudkan tim Persiku masa depan yang tentunya merupakan harapan dari masyarakat bola, pecinta bola, serta juga dari Askap, KONI maupun pemerintah Kabupaten Kudus pada umumnya. Demikian pengumuman dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Menunggu di depan kepada para official, terutama kepada pelatih, untuk segera menentukan kerangka tim yang akan segera akan dilakukan seleksi pada tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2021. 16 sampai 16 2021. Selanjutnya harapan saya dan tim manajemen serta harapan publik bola, serta masyarakat bola, serta pemerintah Kabupaten Kudus bahwa tim Persiku masa depan di bawah arsitek Coach Sujun tentunya harus bisa dan mampu untuk menjawab tantangan dan menjawab keraguan publik bahwa pelatih lokal tidak bisa berprestasi kan gitu. Tetapi pelatih lokal kita menunjukkan bahwa dengan adanya pelatih lokal dan mungkin skuad yang rata-rata nanti mungkin sebagian besar dari lokal akan mampu memberikan sebuah tontonan yang menarik kepada masyarakat bola, dan tentunya harapannya adalah bisa berprestasi maksimal seperti yang kita harapkan bersama. Tentunya dukungan masyarakat bola, supporter, pemerintah dan teman-teman rekan media yang kita harapkan supaya juga tim official ini bisa bekerja dengan baik dan tim Persiku masa depan bisa segera terwujud. Koordinasi dengan pelatih kepala Coach Sujun bahwa beliau sudah sering berhubungan atau melakukan kerjasama dengan mereka tentunya, sehingga harapannya sebetulnya sentralnya adalah di pelatih kepala ya, di Coach Sujun. Kalau yang lain adalah sebatas walaupun memang sebagai ini ya, sebagai pendukung yang nantinya sinergitas itu karena sudah kemarin terbiasa, maka dengan mudah nantinya bisa beradaptasi dengan pelatih kepala seperti ini. Kemarin bahwa kita meletakkan fondasi dasar dan menuju Persiku masa depan, tentunya dengan harapan target itu adalah target maksimal. Kita akan berbuat semaksimal mungkin, dan kemarin saya sudah sampaikan kepada Coach Sujun dan teman-teman official yang lain bahwa kita akan tetap membuat tim ini adalah tim yang istilahnya berprestasi. Bahwa sepak bola di masa pandemi ini memang mengalami sebuah hal yang keterpurukan yang luar biasa tentunya, karena hampir selama tahun kemarin ya 2020 tidak bisa melakukan pergelaran dan perhelatan sepak bola baik tingkat nasional maupun tingkat daerah tentunya. Harapannya dengan kondisi pandemi yang sudah melandai ini, kompetisi bisa segera digelar, karena kompetisi Liga 1 kan akan kick off informasinya di tanggal 20 Agustus ini.
selanjutnya dilanjutkan dengan kick off Liga 2 dan Liga 3 tentunya. Harapan saya selaku manajer dan juga dari tim Persiku ingin proses atau kompetisi ini bisa segera dijalankan karena animo masyarakat sudah sangat menunggu-nunggu sekali terkait dengan sepak bola yang ada di Kudus tentunya dan di Indonesia pada umumnya. Tekankan dan kita kemarin juga sudah ke lapangan bahwa nanti kita akan adakan rekayasa dan simulasi yang kira-kira mencegah adanya kerumunan. Sehingga mungkin seleksi itu kita akan bagi pagi dan sore selama 3 hari ya. Jadi memang kita kerjanya benar-benar ekstra dari tim manajemen dan tim official tentunya. Harapannya nanti memang kerumunan itu bisa dicegah sehingga sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa di Kabupaten Kudus ini juga PPKM level 3 kita akan selalu menjaga itu supaya Kabupaten Kudus juga tetap dalam kondisi baik terkait dengan pandemi 19. Rencana simulasinya kapan? Target yang dari yang bisa saya cernakan maksimal. Yang pertama, prestasi itu kalau maksimal paling enggak pemain bisa berprestasi. Prestasi itu ada peningkatan progres satu. Yang kedua, maksimal yang kedua, kalau bisa kita terjun ke level yang lebih tinggi, yang saya sampaikan ke Liga 2, kenapa tidak? Nah, itu harapan-harapan yang akan kita capai dan sini yang diharapkan dari manajemen official yang kemarin sudah berkoordinasi. Nah, anak ini memang kita pacu, kita maksimal, bukan hanya saat ini saja tapi akan datang. Jadi kita mesti mengedepankan nanti ke depan prestasi itu akan muncul. Artinya kalau untuk tuntutan pecinta bola sendiri kan permainan tidak hanya indah saja, tapi menang. Ya, itu yang diharapkan masyarakat. Apa yang nanti akan dilakukan oleh pihak pelatih dalam hal ini dengan Mas? Sepak bola adalah indahnya ada di situ. Selain kita mampu untuk bermain secara benar, indah, enak tonton, tapi juga karena aroma kompetisi ada, kemenangan itu merupakan target dari sebuah tim dalam mengarungi suatu pertandingan. Itu sudah pasti akan kita tekankan situ. Kemenangan pasti. Yang ingin kita capai saat kita berlatih, kemudian ada kesempatan bertanding, kita pasti akan menginginkan suatu kemenangan. Artinya gini, ketika untuk PPKM ini sendiri kan mungkin penonton kan tidak ada. Ya. Untuk menambah motivasi pemain itu salah satunya adalah penonton. Ya. Bagaimana untuk bisa memotivasi pemain mereka bermain tanpa penonton dan bisa menang. Nah, seperti ini. Untuk simulasi-simulasi yang akan kita lakukan sebagai tim pelatih, kita membiasakan anak itu, pemain-pemain itu untuk berlatih seperti pada saat nantinya mereka bermain tanding. Jadi saya kira lebih nyaman juga karena di masa seperti ini kita berlatih tanpa penonton pun, kemudian saat bertanding pun tanpa penonton. Jadi nggak ada masalah situ. Saat mereka berlatih, yang kita harapkan mereka maksimal situ. Jadi yang diharapkan setelah maksimal di saat latihan, saat pertandingan pun sama. Mereka akan melakukan permainan itu dengan maksimal seperti pada saat latihan. Jadi saya kira kalau untuk motivasi mereka ada penonton, mereka semakin meningkat untuk keinginan menangkan, bisa kita siasati di saat latihan. Latihan sudah biasa nggak ada penonton, mereka mampu untuk bermain maksimal. Saat pertandingan diharapkan sama. Tambah kuota 5 pemain senior Iya.